Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak B pun. Salam sejahtera, selamat pagi untuk kita semua. Bapak Ibu, perkenankan saya mondar mandir supaya nggak kelihatan resmi dan bisa menyapa Bapak Ibu. Saya ingin cerita sedikit. Ada dua video yang ingin saya putar supaya Bapak Ibu tahu kita tuh mau kemana sih sebenarnya, orang lain melihat kita tuh seperti apa. Itu yang diputar dulu, yang 20 itu ini. Nah, ini data dari IMF mengenai negara kita. Jadi kalau Bapak Ibu lihat data ini perkembangan prediksinya hanya sampai 2023. Jadi Bapak Ibu melihat pergerakan tahun demi tahun, jadi mulai tahun 82 tadi pelan-pelan kita naik, gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu akan menyaksikan nanti sampai 2023 itu kita seperti apa. Dan nanti akan kelihatan sekali pada waktu sekitar tahun 98, 99 kita turun, itu kelihatan sekali. Nah, ini dari 20 negara di dunia. Kemudian tadi yang disinggung oleh Pak Gubernur banyak, efisiensi anggaran kita. Kemudian juga setiap rupiah itu larinya adalah ke kesejahteraan rakyat. Efisiensi harus betul kita bisa wujudkan. Nah, jadi kalau kita melihat bayangan itu, orang memprediksi meramalkan seperti itu nggak akan bisa terwujud kalau kita hari ini tidak memperjuangkan. Saya yakin kalau saya sampai 2050 mungkin sudah terlalu tua, tapi anak-anak kita itu nanti yang akan mewarisi. Mungkin Pak Gubernur masih muda kan? Jadi anak-anak kita itu yang akan mewarisi kondisi tadi. Bayangkan pendapatan per kapita kita diprediksi pada waktu 2050 itu 30.000 US dollar. Hari ini kita hanya 4.000. Hari ini 4.000 dolar. Kalau saya tanya Bapak Ibu sudah 4.000 atau belum? Sudah atau belum? Belum. Sudah atau belum? 4.000 kalikan berapa? Kalikan itu kan hari ini 13.000. 52 juta dibagi 12 kan itu setahun. Ya semua di ruangan ini sudah lah, ya kan? Karena itu rata-rata mulai yang kaya-kaya seperti Pak Kain Tanjung dan mungkin teman-teman kita yang masih pakai hipoteka, di rata-rata kita ketemunya 4.000. Ya, coba saya ingin melaporkan juga ini. Saya sering mengumpulkan data yang mungkin juga bisa menjadi pemahaman Bapak Ibu. Pada waktu Orde Baru melakukan pembangunannya, Bapak Ibu bisa melihat pendapatan per kapita kita berapa tahun 68 atau 60 berapa ya? Pada waktu itu berapa? Hanya 56 dolar. Malaysia pada waktu itu berapa? 315 berapa kali? Banyak yang bilang, Malaysia dulu belajar sama kita. Tidak sepenuhnya betul. Bahwa Malaysia belajar pada guru-guru kita ya. Tapi ceritanya begini, di tahun 68 Malaysia itu mengembangkan pendidikannya, membangun banyak fasilitas karena dia jauh lebih kaya dari kita, hampir 6 kali dari kita. Bangun banyak fasilitas pendidikan, kurang guru, gitu kan? Guru-guru kita yang kita dikontrak suruh ngajar, begitu mereka bisa menyiapkan guru ya disuruh pulang. Ya, jadi hari ini kalau kita lihat sudah tidak 6 kali lagi berapa? Ya paling 2,5 kali. Menjadi negara maju seperti yang diprediksi orang tadi, bagi Indonesia mestinya tidak lama lagi. Saya cukup meyakini itu. Ya, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita semua. Bapak Ibu, mungkin tidak berpanjang lebar, sedikit gambaran mengenai sistem informasi perencanaan pengelolaan keuangan daerah dan juga sistem-sistem yang lain, tapi penting untuk
kemudian kita hari ini betul-betul memegang amanah. Nah, satu lagi, ini sebagai informasi tadi disinggung Pak Bupati beberapa kali. Hari ini kalau ada pelantikan gubernur baru, itu selalu dibawa ke KPK oleh Pak Menteri Dalam Negeri. Nah, mohon maaf supaya ini juga tadi seperti Pak Gubernur kan pernah diperiksa, itu juga kita tunjukkan ini loh ruang tahanan. Betul, supaya beliau kemudian merasakan jangan sampai ke situ. Ya, kita tunjukkan ruang tahanan. Terus kemudian yang kita tunjukkan juga ruang ketua KPK. Apa? Supaya sebetulnya island of integrity yang didorong KPK sejak lama itu juga diterapkan di banyak daerah. Jadi kalau launching itu ya nggak perlu nyewa bunga sepanjang itu loh, ya kan? Itu kan biaya juga, ya kan? Launching itu sederhana aja. Ketua KPK bisa menjadi contoh. Jadi Bapak Ibu, saya di KPK itu ruang kerjanya sangat sederhana. Dan kalau Bapak Ibu undang, tidak perlu Bapak Ibu jemput, betul kan? Kami tidak pernah mau dijemput dan tidak perlu diberi fasilitas macam-macam, supaya sebetulnya ini memberi contoh. Kan kita masih banyak menyaksikan itu kelemahan yang kemudian harus kita perbaiki, tapi perbaikannya jangan pelan-pelan, harus cepat. Saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan terhadap Bapak Ibu sekalian, bukan maksud kami seperti itu. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, launching sistem informasi perencanaan pengelolaan keuangan daerah ini kita resmikan. Mudah-mudahan selalu Allah Subhanahu wa taala memberikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan kumpulan GOM menandai launching aplikasi SI-PKD oleh Ketua KPK RI. Mohon bergabung Gubernur Lampung, Wakil Gubernur Lampung, Ketua DPRD Provinsi Lampung, dan PJ Sekda Provinsi Lampung. Kami silakan untuk dapat bergabung di atas panggung utama. Hadirin yang hormati, saat lagi kita akan saksikan kumpulan GOM. Hadirin dengan kumpulan GOM saat resmi launching dilaksanakan. Dilanjutkan dengan foto bersama. Mohon untuk dapat berfoto bersama.